Ini set. Wah, ada telepon. Telepon cari. Ini kagak diangkat ini. Bisa Tadi dia. bisa tadi saat masih banyak orang saat ya. Iya. Seluruh dunia di sini. Iya benar. Ini sih hitungannya padahal sepi nih. Apa sepi segini? Semuanya sepi karena musimnya masih agak panas lah. Udah turun sih cuma. Iya. Tapi mana tahu enggak nyambung. Enggak nyambung, Sat. Enggak diangkat. Yaudah kita tunggu sini aja. Tunggu di cari tempat. Kita tunggu di sini. Kita tunggu. Cari tempat sini lah ya. Mana Sat? Kita duduk di mana kita ini? Sini. Barangkali Walid lewat ya kan? Iya benar. Barangkali kelihatan. Kelihatan di sini nih. Sini. Mana ya? Mana yang enak Sat? Udara matahari pagi nih enak sebenarnya cuma kalau musim agak panas gini agak mataharinya berasa ya. lumayan. Mana ya? Gimana Sat enak nih kita duduk nih yang rada sini aja kali ya. Ini. Mana sini? Sini kali ya. Sini aja sini. Sini. Nah, Sat, kalau nih lihat Ka'bah gini ya dengan Mekah ini nih, Insya Allah ya hati rasanya gimana ya? Iya nih, Insya Allah. Ini kan, baru. Kalau sudah Ka'bah itu sudah ini ya, udah seluruh cerita bumi ini. Seluruh cerita bumi ini. Gimana nggak inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil. Jadi rumah pertama yang diletakkan oleh Allah di bumi sebagai tempat ibadah itu yang ada di Bakkah. Bakkah itu di Makkah, yaitu Ka'bah ini. Ini rumah ibadah pertama di muka bumi. Jadi sekian banyak rumah ibadah hari ini, ini yang pertama kali. Iya, jadi ini cerita tentang permulaan semua kisah. Jadi kalau kita mulai semua kisah kita dari sini. Kan itu cerita panjang ya kan? Coba bayangin contoh ya. Ismail alaihissalam, ya kan, putra Ibrahim masuk ke sini kan masih sepi. Nggak ada kehidupan. Jadi memulai semua kisah. Judulnya memulai semua kisah. Ya kan, kisah Zam-Zam. Itu tau nggak Zam-Zam di mana? Banyak orang nggak tahu sumurnya di mana. Nggak tahu Sat. Iya, karena udah ditutup. Ya kan? Posisinya di mana Sat? Dulu zaman saya di sini itu sumurnya kita masih bisa masuk. Enak loh Sat. Bisa lihat ya. Bisa mandi, bener-bener mandi siapin dia. Ya kan, wah itu Masya Allah. Nanti nggak ada yang tahu posisi di sana aja. Di situ Sat. Iya, jadi ini kan posisinya. Gate ya? Ini itu kan pintu Ka'bah. Ya. Kemudian ada depannya pintu Ka'bah ada makam Ibrahim. Oke. Nah, udah masuk ke sana tuh, turun ke bawah itu persis itu, turun ke bawah ke situ. Jadi kurang lebih Zam-Zam itu di situ tuh sekitar itu. Arah-arah Hajar Aswad. Berarti dulu Bunda Sono yang saya itu ya. Kan Said sebelah sana, ya kan. Kemudian ini Ka'bah ke sana. Jadi ibunya lari-lari. Nabiul Ismail yang lurusan ini kurang lebih nih, ya kan, nyari air. Nah, Nabiul Ismail yang Zam-Zam. Kan nggak ada kehidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, jadi kata Ibrahim, ya Allah, saya letakkan anak saya ini di lembah yang tidak ada pohon sama sekali, nggak ada kehidupan. Nah, Ibrahim Ismail mengawali semua kisah itu. Masya Allah. Nah, ini semua kisah semua diawali dari sini. Masya Allah. Sudah kan? Setelah itu kisah Zam-Zam, keluar air. Kemudian orang-orang yang pergi dari Yaman, ya kan, ke sini nemu air karena ada banyak burung juga, burung kan menandakan kehidupan. Mereka cari ternyata ada air. Ternyata air ini Ismail, kehormatan Ismail alaihissalam, ya kan? Mulailah kemudian Ismail nanti datang masyarakat Yaman, disebut dengan suku Bani Jurhum. Zat. Bani Jurhum. Sudah kan? Kemudian nanti Ismail alaihissalam itu begitu besar, menikah dengan salah satu wanita Bani Jurhum. Gitu. Nah, Bani Jurhum. Kemudian dari situlah kemudian nanti lahir. Nah, kelahiran itulah yang nanti turun temurunnya, terus turun temurun sampai nanti ke Nabi Muhammad SAW, itu disebut Quraisy. Oh, berarti jalur Nabi Ismail ya? Betul. Alaihissalam ke berarti Nabi, kan begini. Quraisy. Berarti Quraisy itu yang li'ilafi Quraisy sebagai suku tempat asal Nabi Muhammad SAW. Itu berarti perpaduan antara Yaman. Ini kan Yaman. Kemudian Nabi Ismail itu perpaduan dua. Ibunya Mesir, bapaknya Irak. Oh, jadi Nabi Ibrahim itu Irak. Bunda Hajar itu Mesir. Oh, Mesir. Berarti Quraisy itu Irak, Mesir, Yaman. Iya. Jadi memang ini luar biasa bangsa ini, bangsa Quraisy ini, dan Nabi menyampaikan itu tentang
Bahkan Nabi pernah mengatakan al-a'immah fi Quraisy, bahwa para pemimpin itu memang ada di Quraisy. Jadi Quraisy itu memang punya skill kepemimpinannya nggak sembarang gitu. Dan sepanjang sejarah Islam bahkan sampai jauh ke negeri Andalus ya betul. Bani Umayyah juga, Quraisy juga gitu. Jadi masya Allah tabarakallah. Dan memang jadi nama surat saat nama surat ya. Jadi nama suku ini pakai nama surat. Jadi nama surat ya, insyaallah. Dan itu kemudian mengawali semua kisah Quraisy di sini. Jadi semua ini ceritanya mengawali semua kisah. Judulnya gitu ya. Jadi mengawali semua kisah. Ana tambahin saat. Apa itu? Dan abadi saat. Abadi. Iya, artinya Zam-Zam sampai sekarang kita bisa nikmati loh. Kita tambahin mengawali semua kisah dan abadi. Insyaallah. Ini bagus ya. Jadi kalau kita mau mengawali semua kisah kita supaya abadi di sini. Iya, di mari. Jangan malah kemana-mana. Jangan kemana-mana. Di sini. Nah, iya itu Zam-Zam masih kita bisa nikmatin. Benar, apapun itu Sat. Kehidupan mau mengawali di sini, dan mau abadi. Sini. Itu luar biasa. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh lagi, umpamanya kisah tentang ini Imam Adz-Dzahabi mengisahkan dalam Syiar Alamin Nubala kan tentang itu Hijri Ismail kan, itu yang lampu 3. Oh iya, itu yang ini satu. Iya, makanya Anda bilang ini apaan ya orang kok pada itu nah, gitu itu kan lampu 3 tuh. Itu Hijri Ismail saat. Itu Hijri Ismail. Aslinya dia Ka'bah, dalam Ka'bah. Jadi orang kalau sholat di dalam situ itu seakan sholat dalam Ka'bah, kan memang dalam Ka'bah itu. Iya. Karena Ka'bah dulu nggak kubus ini kan memanjang ini. Ya kan? Pondasi Ibrahim itu memanjang Ka'bah itu. Nah, itu di Hijri Ismail itu dulu ada 3 putra-putra sahabat ya kan. Jadi ada 4 putra sahabat, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair, ya kan? Itu ada 3 anaknya Zubair, ada 3 anaknya Zubair, ya kan? Jadi ini mereka semua berdoa pada Allah SWT, ya kan? Di dalam Hijri Ismail ya usia masih muda-muda, itu unik kan doanya, unik doanya karena yang anak Zubair tiga-tiganya. Kayak Abdullah bin Zubair berdoanya uridul khilafah. Karena itu mereka bikin majelis di sini. Namanya Majlis At-Tamanni. Majlis At-Tamanni. Majlis Tamanni itu majelis bercita-cita. Masya Allah. Kalau bahasa agak kira-kira ketinggian, majelis ngayal. Saya bukan ngayal. Ini cita-cita. Dan perlu diketahui bahwa mereka berempat ini, yang urusan dunia kan 3 orang nih. Ini semua terbukti. Yang jadi khalifah tadi Uridul Khalifah jadi. Kalau yang satu akhirat, itu Allah yang tahu, dan para ulama mengatakan insya Allah Abdullah bin Umar diampuni Allah karena Abdullah bin Umar mintanya ya Allah, saya ingin Allah mengampuni saya. Abdullah bin Zubair saya pengen khilafah. Urwah bin Zubair pengen uridu an yu'khad anni al-ilm. Saya ingin menjadi tempat diambilnya ilmu. Berarti rujukan ilmu. Ini Urwah bin Zubair. Itu benar. Mus'ab bin Zubair itu mengatakan uridu imratal Iraq waz zawaj min Sukainah binti Husain wa Aisyah binti Talha. Oh gitu. Itu boleh gitu. Apa begitu ya cita-citanya ya? Apa nyebutin nama? Iya. Gimana? Saya ingin memimpin Irak. Ya kan? Enggak sembarang bin Irak. Iya. Dan saya ingin menikahi Aisyah binti Talha, putrinya Talha bin Ubaidillah, dan Sukainah binti Husain, putrinya Husain. Jadi saya ingin menikahi 2 wanita itu. Kenapa? Para ulama mengatakan dalam sejarahnya memang 2 wanita ini 2 wanita paling cantik di zamannya. Ya, cantik sekali, dan kemudian dua-duanya ini muridnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini ilmunya luar biasa. Dia sudahlah cantik, ilmunya luar biasa. Dia ingin nikahi dan berhasil. Dikabulin, Sat? Kabulin. Ya Allah. Nah, jadi ceritanya dari sini semua dimulai. Iya, Sat. Semua kisah dimulai dari sini. Dari cita-cita dia pengen nikahin, Sat. Sampai cita-cita. Ayo yang punya cita-cita di sini. Masyaallah. Ya kan? Sampai begitu aja sampaikan di sini. Iya, bakal kita minta nama jodoh, kita sebutin namanya, Sat. Sampai itu. Iya kan, sebutin nama, Sat. Kalau kita ya Allah jodoh yang terbaik, ini kan dia harus sebutin nama, Sat. Sampai pengen jadi khalifah, jadi khalifah. Iya, khalifah. Pengen jadi pemimpin Irak, jadi pemimpin Irak. Iya, pengen jadi ulama, jadi ulama. Ya kan? Insyaallah. Kalau Abdullah bin Umar mengatakan uridu an yaghfirallahu li. Saya ingin Allah mengampuni saya. Emang Abdullah bin Umar tuh ini insyaallah ya. Bapaknya. Iya, jadi ini artinya Masya Allah tabarakallah. Sangat banyak kisah. Sudah itu kisah sejak selama ya, sangat lama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sebelumnya. Kemudian sampai kita berdiri di sini, sampai nanti Allah kehendaki. Iya, kan artinya memang ini tempat abadi, ya kan, sampai Allah kehendaki. Satu poin sih Cang tadi saya bilang. Jadi pokoknya dari sini semua kisah dimulai dan abadi. Masya Allah.
Ustaz. Nah, ini Wah, telepon ini Alif dulu nih. Ini di mana nih orang kita nih? ngobrol nggak ketemu-ketemu nih Iya, orang. makanya. Mana nih orang Ini nih? kita udah ngomong panjang lebar. Dia harusnya datang ini. nih dia nih. Halo, telepon dulu nih dia. Telepon dulu. Mana nih, mana? Ntar dia iri lagi sekolah saat enggak ini kan, ya kan? Katanya dulu nih. Iya. Mana dia? Coba telepon. Halo, Assalamualaikum, Lid. Di mana? Wah, di kamar, Ustaz, di hotel. Di hotel. Di hotel, Ustaz. Ya. Yuk. Ya Di udah. hotel, Ustaz. Kita tunggu di mari Ya, di kemarin malah ke hotel deh. Alhamdulillah. Ya udah, Ustaz. Yuk, kita ini mudah-mudahan Allah terima. Amin, Ustaz. ibadah Amin, kita. amin. Mudah-mudahan teman-teman yang belum sampai ke sini Allah sampaikan di sini. Amin ya Rabb, amin. Untuk umroh, untuk haji, untuk mengawali semua kisahnya dan abadi. Amin, insyaallah. Jalan, kita mulai. Nah, Ustaz. Nah, itu apa, Ustaz? Itu yang itu tuh. Apa? Ya, Itu buat ngangkat barang gini. Bukan yang itu. Yang itu yang di kamar, Ustaz. Yang agak maju ke depan tuh. Yang dari emas-emas itu. Pancuran itu. Pancuran. Itu kalau hujan, air dari atas kan. Nah, itu lewat situ, terus airnya turun ke bawah. Ini disebutnya mizab. Nah, mizab Ka'bah namanya. Mizab Jadi dia Ka'bah. pancuran Ka'bah itu emas itu. Oh, masih, Ustaz. Oh, itu kalau air turun tuh Masya Allah. Itu hujan turun, wah itu buat rebutan orang, banyak orang. Dan Masya Allah, tabarakallah. Khair, nggak ada masalah. Dan para ulama sampai mengatakan gini, ini kalimat para ulama nih, ya kan, tentang air yang mengaliri Ka'bah, kemudian turun ke kita, betul kan? Sudahlah air hujan itu barokah, Betul. menyentuh Ka'bah, ya kan, lewat mizab sampai ke kita, berarti berlapis. Iya. Tapi ulama punya pertanyaan, tebak-tebakan. Gitu. Yang bisa jawab boleh jawab. Iya. Kita kasih hadiah kali ya. Iya. Tebak-tebakan dari langsung dari matof, tempat tawaf. Masya Allah. Ulama bilang gini, Gimana? mana yang lebih mulia? Oke. Air yang keluar turun dari mizab Ka'bah, Ya. atau air yang keluar dari jari-jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingannya gitu ya. Karena Nabi pernah mengeluarkan air dari Jari-jarinya. Ketika kekurangan air, kemudian Nabi masukkan, Nabi berdoa, kemudian Nabi menjadi air jadi banyak, air keluar di sela-sela jari Nabi. Ulama nanya, mana yang lebih Mulia. antara dua air ini, air yang keluar dari mizab atau air yang keluar dari jari Nabi. Tebak. Oke. Gitu. Ini karena tebak-tebakan di sini hadiahnya istimewa dong. Apa, Ustaz? Nanti. Oke, siap. Jawab dulu aja. Iya. Wah, iya. Ustaz. Nih, air Zam-Zam. Air keabadian. Iya, air keabadian. Ya kan nanti abadi Ustaz, kita bahas aja, Ustaz ya. Tadi kan saya bilang kan, kita udah pindah posisi nih, Iya. kan? Dari pindah posisi itu tuh. Pintu Zam-Zamnya, iya. Masya Allah, ini Zam-Zam nih. Ini betul kan? Bahkan yang menarik kan ini air barokah yang kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya apa untuk ketika meminumnya. Oh gitu, Ustaz ya? Iya, dulu ulama banyak yang menceritakan. Bahkan ada dulu zaman ulama-ulama dulu ini terkenal sekali. Saya kasih dua kisah ya. Kisah pertama ada ulama itu yang di sini punya itikaf lama sekali dan nggak punya makanan. Dia cuma minum Zam-Zam aja. Minum Zam-Zam. Karena Nabi juga mengatakan Zam-Zam itu juga ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Jadi dia makanan bagi yang lapar dan dia obat bagi yang sakit. Bukan cuma obat loh. Iya, betul. Tapi buat yang makanan juga ya. Airnya itu kan gimana jadi air jadi makanan. Ulama itu bilang begitu saya keluar, ini nambah berat saya. Iya. Di sini dia itikaf untuk ilmu ya. Iya. Ada satu lagi, ada kisah. Ada ulama yang menyesali doanya. Kenapa, Ustaz? Kan dia minum Zam-Zam, katanya. Kemudian dia berdoa, ya Allah jadikan saya, seingat saya Imam Ibnu Hajar nih. Ya Allah jadikan saya seperti Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu alim besar. Alim besar. Nah, terus dia minum Zam-Zam itu. Dia niatnya supaya jadi seperti ulama sebesar itu kan. Nah, begitu dia minum. Kemudian setelah dia jadi ulama, Ibnu Hajar jadi ulama, itu kemudian dia menyesal. Menyesal gini. Kenapa menyesal, Ustaz? Jadi ulama gimana? Menyesal gini. Karena ternyata begitu belum jadi alim, beliau bilang, wah, andai saya meminta bukan seperti beliau saja, yang lebih tinggi daripada itu. Karena beliau alim besar. Kalau Khatib tadi alim besar. Tapi karena Ibnu Hajar sudah jadi ulama, akhirnya kemudian tahu, wah ini harusnya saya minta lebih tinggi lagi ya gitu karena gitu, insyaallah. Jadi kalau doa jangan tanggung. Ya, langsung doa apa nih? Bismillah. Bismillah.
Muhammad Al-Fatih adalah seorang tokoh muslimin dari Turki yang memiliki banyak kebesaran dalam sejarahnya. Mari kita dalami sejarah itu langsung di tempat peristiwa bersejarahnya. Insya Allah bersama Kiai Budi Asyari LC, kita akan mempelajari kebesaran Muhammad Al-Fatih dan dinasti Utsmaniyah. Dalam trip umroh plus Turki bersama perusahaan travel wakaf Siar Rihlah Sejarah, daftarkan segera diri Anda ke nomor berikut atau klik link yang ada di caption.